Kita semua sudah tahu dan sadar bahwa udara kita, terutama di perkotaan, telah tercemar. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat pencemar dalam jumlah besar. Pencemaran udara semakin bertambah seiring dengan berkembangnya teknologi dan peradaban manusia. Belakangan ini, pencemaran udara selalu menjadi sorotan di seluruh penjuru dunia. Dan masalah pencemaran udara selalu menjadi salah satu topik masalah lingkungan yang paling populer hampir di semua negara. Setiap harinya, banyak orang yang menghirup gas polutan berbahaya, baik hasil dari aktivitas alami maupun dari aktivitas mereka sendiri. Pemandangan kabut asap akibat kendaraan bermotor dan industri sudah biasa terjadi di kota-kota besar di mana tingkat mobilitas masyarakatnya sangat tinggi. Pada jam-jam produktif, tingkat pencemaran udara lebih tinggi dan kadar polutan di udara semakin bertambah banyak. Polutan udara seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan gas toksik lainnya merupakan polutan gas yang menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan. Apabila manusia terus-menerus menghirup polutan tersebut, maka akan timbul penyakit seperti kanker paru-paru, ispa, dan berbagai penyakit pernapasan lainnya. Dalam skala global, pencemaran udara sudah menjadi sebuah masalah sejak abad ke-13. Berawal dari pembakaran batu bara sebagai bahan bakar berbagai industri sehingga mengeluarkan asap, maka lambat laun kegiatan-kegiatan tersebut mencemari udara serta membuat kabut tebal di beberapa kota di Eropa. Pencemaran udara mulai menjadi perhatian serius pada tahun 1945, terutama pada tahun 1945 hingga 1969, di mana pencemaran udara mulai meningkat di beberapa kota di Amerika seperti di Pittsburgh, Los Angeles, dan Saint Louis. Karena keadaan pada tahun-tahun tersebut, beberapa negara bagian di Amerika membuat undang-undang mengenai pencemaran udara. The Great Smoke di London tahun 1952 yang menyebabkan ribuan penduduk meninggal dan sakit memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Clean Air Acts of 1956 and 1968. Acuan ini memban atau melarang emisi black smoke atau asap hitam dan mengeluarkan dekret kepada pelaku industri untuk mengkonversi bahan bakarnya segera sehingga emisinya menjadi smokeless atau tanpa asap. Bagaimana dengan Indonesia? Undang-undang mengenai pencemaran udara sendiri baru diterbitkan di tahun 1974. Peraturan lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Selain itu, di wilayah Jawa Timur dibuat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 mengenai baku mutu udara ambien. Lalu bagaimana caranya mengurangi pencemaran udara? Menanam pohon menjadi salah satu cara yang paling ampuh dalam mengurangi pencemaran udara di ambien. Polutan akan diserap sehingga polutan di udara ambien berkurang. Selain itu, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemudian beralih ke kendaraan umum. Selain itu, dapat juga menggunakan sepeda atau berjalan kaki jika kita bepergian jarak dekat. Selain dapat mengurangi pencemaran udara, badan kita pun juga lebih sehat. Kalau kita biarkan pencemaran udara terus terjadi, bukan tidak mungkin bumi kita akan menjadi rusak. Oleh karena itu, kita manusia sebagai makhluk hidup di bumi yang diberi akal dan pikiran oleh Tuhan, wajib menjaga bumi ini dengan tidak mencemari udara, karena udara adalah aset untuk masa depan anak cucu kita yang lebih baik.